Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-21. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah membimbing kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Mu yang mengurapi setiap kami pada malam hari ini. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya, MMMTH, yang berjudul Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Renungan pada malam hari ini diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata marilah kepadaku di sini merupakan panggilan dan ajakan supaya kita datang dan menghampiri Tuhan Yesus Kristus ketika kita mengalami letih lesu dan berbeban berat. Kata letih lesu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak bertenaga, lelah sekali, tidak ada kemampuan lagi, dan tidak berdaya sama sekali. Kata berbeban berat berarti tidak sanggup untuk memikul atau tidak mampu dan sanggup untuk mengangkat beban lagi karena beban sangat berat sekali. Hal ini pernah dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia memikul kayu salib atau kayu untuk hukuman matinya. Sehingga lama-kelamaan pikul kayu salib itu, Tuhan Yesus terjatuh dan tidak mampu lagi memikul kayu salib itu. Dalam Yohanes 10 ayat 16b sampai 17 berkata demikian. Mereka berteriak, "Enyakan dia, salibkan dia." Menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia keluar ke tempat yang bernama Tengkorak dalam bahasa Ibrani, yaitu Bukit Golgota. Karena tidak mampu dan sanggup lagi memikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota, maka digantikan oleh Simon orang Kirene. Dalam Injil Lukas 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayahnya Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Di sini sangat jelas bagi kita bahwa ketidakmampuan Yesus memikul kayu salib pada waktu Dia mau disalib di Bukit Tengkorak memberikan gambaran dan pengertian bahwa sebagai manusia Tuhan Yesus mengalami yang namanya letih, lesu, dan berbeban berat. Namun, Tuhan Yesus sanggup mengatasi masalahnya dalam keadaan dan situasi letih, lesu, dan berbeban berat. Karena yang pertama, Tuhan Yesus mampu dan memberikan jalan keluar. Karena tidak ada jalan yang tersembunyi yang tidak bisa ditembus oleh Tuhan Yesus. Dan Dia berkata dalam Yohanes 14,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi dari ayat ini meneguhkan kita bahwa Tuhan Yesus sanggup membuka jalan yang buntu di hidup kita. Bukan itu saja, Tuhan Yesus adalah pintu. Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka Tuhan Yesus. Pintu perlindungan, pintu penjagaan, pintu pemeliharaan, pintu berkat, serta pintu damai sejahtera. Sama apa yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat 9. "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Luar biasa ayat ini, Tuhan Yesus menjamin kita untuk menemukan dan memberikan jalan keluar dengan Tuhan Yesus membukakan pintu-pintu yang tertutup di hidup kita. Kedua, Tuhan Yesus mampu dan sanggup menyelesaikan letih, lesu, dan berbeban berat karena yang belum selesai-selesai atau belum ada penyelesaiannya dengan apa yang kita alami atau yang kita tanggung dari usaha yang hampir bangkrut, pendidikan yang belum kunjung selesai, sakit penyakit yang belum sembuh dan tidak ada obatnya, dari masalah keuangan kita yang gali lubang tutup lubang, dan lain sebagainya. Ketiga, Tuhan Yesus mampu dan sanggup mengatasi letih, lesu, dan berbeban berat di hidup kita karena Tuhan Yesus sanggup memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Ketenangan diungkapkan juga dalam kitab Mazmur 62 ayat 2. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanyalah keselamatanku." Ketenangan yang dapat membuat kita kuat, sanggup, dan mampu, serta memberikan semangat hidup kita kembali untuk menjalankan kehidupan yang bahagia dan berhati gembira di dunia ini, sehingga kita terhindar dari yang namanya bunuh diri. Dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jaga hati ini yang merupakan ketenangan dalam hidup ini yang menentukan kita bisa hidup lama atau sebentar di dunia, tergantung kewaspadaan kita dalam menyikapi hidup ini. Tepat dan sangat berguna sekali 3 hal kesanggupan dan kemampuan Tuhan Yesus ketika kita menghadapi keadaan dan situasi yang letih, lesu, dan berbeban berat, atau tidak berdaya dan sanggup lagi menjalankan hidup ini. Kita jangan kemana-mana atau pergi kemana-mana, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang artinya datangi dan temui dalam doa kita, maka Tuhan Yesus sanggup, mampu, dan dapat membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan yang kita alami di dalam hidup. Akhirnya, kita mampu dan sanggup untuk mengatasi kegelisahan, ketegangan atau stres, dan kepusingan hidup kita setiap hari di dunia ini. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini
dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.